Ya teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membasmi kutu putih seperti ini ya teman-teman. Kemudian bahannya apa-apa saja. Kemudian untuk menanggulangi kutu kebul dan kepik seperti ini, bahannya apa-apa saja. Simak terus videonya sampai selesai agar teman-teman paham bagaimana cara kita untuk penanganan terhadap hama yang menyerang tanaman terong yang kita miliki ya teman-teman. Tapi bagi teman-teman yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, seperti biasa silahkan like, comment, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat ya teman-teman. Kutu putih ya teman-teman, orang bisa menyebutnya juga dengan trips ya, atau tungau, adalah hama yang menyerang tanaman baik pun terong ataupun cabai yang kita miliki ya teman-teman. Jika salah dalam proses penanganannya, maka hama ini akan cenderung lebih signifikan atau cenderung lebih meningkat untuk populasinya. Oleh karenanya petani harus segera menanggulangi hama jenis ini ya teman-teman. Dan kemudian suasana hangat atau suhu yang hangat ini akan cenderung menjadikan hama ini populasinya semakin dahsyat atau semakin meningkat. Oleh karenanya ketika musim hangat atau panas, maka untuk pengendalian hama ini memang harus rutin dilakukan ya teman-teman. Dan kemudian apa-apa saja bahannya, yuk kita langsung simak untuk cara proses pengendalian terhadap hama kutu putih yang menyerang tanaman terong ya teman-teman. Dan kemudian untuk pengendalian kutu kebul, apa-apa saja bahannya, simak terus videonya sampai selesai. Dan untuk mengecek kutu kebul, seberapa banyak kutu kebul yang menyerang tanaman terong kita bisa mengeceknya dengan cara menggoyangkan pohon tersebut. Dan bisa teman-teman simak, kalau banyak yang berterbangan, berarti memang hama tersebut sudah di ambang batas pengendalian ya teman-teman. Oleh karenanya saya rutin untuk melakukan perawatan agar tanaman terong terhindar dari kutu putih dan kemudian kutu kebul dan juga kepik atau kumbang daun ya teman-teman. Sebagaimana teman-teman simak, ini adalah kebun terong ajaib ya yang saya miliki dengan jumlah area 1500 meter dengan populasi 3000 batang tanam ya teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini untuk saya melakukan penyepraian dengan menggunakan bahan-bahan ini dia ya teman-teman. Seperti biasa untuk pengendalian kutu kebul ya atau kutu putih, saya menggunakan Avidor yang berbahan aktif imidacloprid ya teman-teman, 25%. Ini adalah sebagai bahan untuk pembasmian kutu putih atau kutu kebul sesuai dengan yang tadi saya jelaskan. Dan untuk pengendalian ulat ya teman-teman, saya menggunakan obat murah seperti ini, tapi kualitasnya tidak kalah dengan obat mahal. Ini untuk pengendalian ulatnya saya menggunakan Arivo ya teman-teman. Penggunaan Arivo untuk penanganan ulat pada kesempatan penyepraian hari ini ya teman-teman. Dan kemudian untuk pelebat buah, seperti biasa saya menggunakan asam amino esensial agar nanti bunga terong ini menempel dan nantinya menjadi buah dengan sempurna ya teman-teman. Seperti biasa silahkan simak di video-video saya sebelumnya untuk proses dan dosis penggunaan asam amino esensial untuk tanaman ya teman-teman.
Dan terakhir untuk pelebat buah, saya menggunakan KNO 3 putih kristal ya, atau pril. Ini adalah sebagai pelebat buahnya agar nanti tanaman terong yang kita miliki cenderung berbuah lebat ya teman-teman. Karena memang untuk KNO 3 putih ini, untuk di kalangan para petani mungkin sudah tidak asing lagi untuk keberadaan daripada KNO 3 putih ini. Dia adalah sebagai pelebat buah ya teman-teman. Dan jadi untuk pelebat buah ini bisa dicampur dengan menggunakan POC, pupuk organik cair, Super Trobos, dan jenis pupuk cair yang lain ya teman-teman. Ini untuk jumlah tanaman terong yang saya miliki 3000 batang ini semua aman ya teman-teman, dan tingginya sudah hampir mencapai 1,5 meter atau 1,5 meter ya teman-teman. Bagaimana teman-teman simak, ini sudah tinggi sekali ya, karena memang ini adalah jenis terong ajaib ya teman-teman. Dan ini adalah bahan-bahannya ya untuk penyepraian kali ini. Dan terakhir ya teman-teman, saya menggunakan cairan air ya, rendaman tembakau untuk pengendalian hama, kutu putih, kutu kebul, dan ulat ya teman-teman. Ini adalah cairan rendaman tembakau. Bisa disimak di video saya sebelumnya untuk proses pembuatan cairan rendaman tembakau untuk penanganan hama pada tanaman terong yang kita miliki ya teman-teman. Itulah bahan-bahan yang saya gunakan dalam penyepraian untuk perawatan terong yang saya miliki, yaitu untuk pengendalian hama kutu putih, kutu kebul, hama ulat, pelebat buah, dan untuk pencegahan agar bunga terongnya nempel dengan sempurna dengan menggunakan asam amino ya teman-teman. Oke, itulah bahan-bahannya. Semoga bermanfaat ya teman-teman untuk proses perawatan tanaman terong, agar tanaman terong yang kita miliki tumbuh subur, tumbuh lebat, dan tidak ada hama yang menyerang tanaman terong yang kita miliki ya teman-teman. Dan untuk dosisnya ya teman-teman, untuk dosisnya saya akan jelaskan. Oleh karenanya simak terus videonya sampai selesai agar teman-teman paham untuk dosisnya ya teman-teman. Kita ke Avidor dulu ya teman-teman. Untuk Avidor dosisnya saya menggunakan jeligen dengan 10 liter air ya teman-teman untuk tangki jeligen spraynya. Jadi untuk per 10 liter air ini saya menggunakan Avidor ini adalah 2 sendok makan ya teman-teman per 10 liter air. Dan kemudian Arivo-nya sebagai bahan pembasmi ulat, target ulat ya. Saya menggunakan satu tutup ini kurang lebih antara 100 ml ya teman-teman, 100 ml per 10 liter air. Jadi jika kedua bahan ini disandingkan atau dicampur di mix, ini akan sama hasilnya dengan seperti kita menggunakan obat mahal ya, seperti Demolis atau Abasel. Jadi salah satu cara ketika kita ingin menekan biaya produksi dalam proses penyepraian yang cenderung kita lakukan secara rutin, maka saran saya adalah gunakan obat yang relatif terjangkau seperti ini, tapi kualitasnya tidak kalah dengan insektisida atau fungisida yang mahal. Karena ketika kita mix, maka bahan ini akan cenderung lebih bagus hasilnya
ketimbang kita menggunakan satu bahan saja ya teman-teman. Ini adalah salah satu cara kita sebagai petani untuk menekan biaya produksi serendah-rendahnya dan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dalam proses budidaya tanaman apapun ya teman-teman. Dan ini bisa kita mencampur Avidor ini baik menggunakan Dursban atau menggunakan Metrin ya teman-teman. Dan kemudian untuk dosis KNO 3 kristal ini saya menggunakan per 10 liter air itu adalah 2 sendok makan ya teman-teman. Ini adalah sebagai bahan pelebat buahnya. Kalau kemarin saya sudah melakukan pengocoran ya, bisa disimak di video-video saya sebelumnya untuk minggu kemarin, pengocoran dengan menggunakan KNO kristal seperti ini ya teman-teman, dan menggunakan NPK 16. silahkan buka di playlist untuk cara pengocoran dengan menggunakan KNO 3 putih fase generatif ya. Dan dosis berikutnya untuk asam amino ya teman-teman. Untuk asam amino esensial ini saya menggunakan 2 tutup per 10 liter air ya teman-teman. Bisa disimak di video-video sebelumnya untuk proses penggunaan asam amino baik itu pada tanaman terong ataupun tanaman cabai yang baik dan benar, dan hasilnya memang sudah saya rasakan memang luar biasa bagus ya teman-teman dengan cara yang saya lakukan seperti ini. Dan bahan terakhir untuk proses penyepraian penanganan kutu putih, kutu kebul, hama ulat dan kumbang daun, ini adalah larutan air tembakau atau cairan air tembakau. Ini dosisnya adalah 200 ml atau 1 gelas untuk per 10 liter air ya teman-teman. Nah, ini untuk KNO nya kita 2 sendok makan ya, seperti ini. Lalu kemudian asam aminonya ini sudah saya tuang ya, 1 sendok makan, dan ini 1 sendok makan atau 2 tutup ya teman-teman. Dan kemudian kita langsung ke Avidornya ya. Untuk Avidor adalah 2 sendok makan, 1 sendok, 2 sendok ya. Dan kemudian untuk Aripo nya ya teman-teman, untuk Aripo kita gunakan 2 tutup ini ya, atau 1 untuk pengendalian hama ulatnya ya teman-teman. Nih 2 ya. Dan kemudian terakhir barulah kita tuangkan untuk rendaman air tembakaunya ya teman-teman. Kita masukkan ke sini. Ini 200 ya, 200 ml atau sekitar 1 gelas ya teman-teman, untuk rendaman tembakaunya. Setelah itu barulah kita kucek ya teman-teman, seperti ini. Dan ini dicampur ke dalam 10 liter air. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak video saya dalam proses penggunaan 5 bahan ini ya teman-teman. Next, nanti ke depan saya akan melakukan tutorial kembali untuk proses cara merawat terong yang baik dan benar. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.